Petualangan Bang Suryadi dan Wardan Syahroni pertama naik pesawat. Bang Suryadi diterima kerja di perusahaan tambang emas, di Kalimantan sebagai staf ofisial. Perusahaan memesankan Bang Suryadi tiket pesawat kelas ekonomi untuk terbang ke Kalimantan. Ini pertama kalinya Bang Suryadi naik pesawat. Ketika naik pesawat, sudah banyak yang duduk di kursi pesawat. Pada deretan kursi untuk kelas bisnis di bagian depan pesawat, masih ada satu kursi yang kosong. Maka duduklah Bang Suryadi di kursi tersebut. Ketika yang punya nomor kursi datang dan akan duduk terjadilah pertengkaran. Yang punya nomor, ini kursi saya Pak, Bapak bukan di sini. Bang Suryadi ngeyel, sampean ini siapa? Saya kan naik duluan, Bapak silakan cari tempat yang lain. Terjadilah keributan, karena Bang Suryadi tidak mau pindah. Kemudian datanglah pramugari untuk melerai. Pramugari memberitahu, Bapak nomor kursinya berapa? Bang Suryadi sewot, kamu ini siapa ikut-ikut ngatur saya? Saya pramugari di sini Pak. Bang Suryadi tak terima, pramugari itu apa? Pramugari, saya yang bertugas melayani semua penumpang di pesawat ini Pak. Bang Suryadi, oh, pelayan. Baru jadi pelayan sudah mau ngatur-ngatur saya. Karena mendengar ribut-ribut, pilot menghampiri dan berusaha untuk melerai. Lalu pilot keluar melerai, saya pilot di pesawat ini, mohon Bapak pindah dari kursi ini, dan pindah sesuai nomor kursi Bapak. Bang Suryadi tanya, pilot itu apa? Pilot itu yang mengemudikan pesawat ini, Pak. Bang Suryadi, oh, sopir. Kamu ini sopir saja sok-sok mau ngatur saya. Pokoknya saya duduk di sini saja. Mendengar ribut-ribut di kelas bisnis, datanglah seorang penumpang dari kelas ekonomi bernama Wardan Syahroni. Dia mencoba untuk membantu menyelesaikan pertikaian. Wardan Syahroni bertanya, Bapak mau kemana, Pak? Bang Suryadi jawab saya mau ke Kalimantan, Pak. Mendengar itu, kemudian Wardan Syahroni membisikkan sesuatu ke Bang Suryadi. Ajaibnya, Bang Suryadi kemudian berdiri dan akhirnya mau pindah ke kursi bagian belakang, kelas ekonomi. Masalah pun selesai, dan pesawat take-off kemudian landing dengan lancar di Kalimantan. Ketika penumpang mulai turun, pilot yang penasaran mencegat Wardan Syahroni dan bertanya. Pilot tanya, apa yang Anda bisikkan ke orang tadi, sehingga dia mau pindah tempat duduk? Wardan Syahroni jawab, oh, itu. Saya bilang ke dia kalau tempat duduk di bagian depan ini tujuan ke negeri atas angin, istana para bidadari dan istana dewa-dewi. Kalau mau ke Kalimantan duduknya di bagian belakang dekat kokpit pintu keluar biar dekat untuk turun pungkasnya sambil tersenyum hehi. Calon legislatif dermawan. Pada suatu hari, ada seorang calon legislatif yang kaya raya, tengah safari politik mengunjungi kampung-kampung untuk kampanye dan pencitraan. Di salah satu kampung, ia melihat seorang ibu-ibu yang sedang makan rumput. Lalu calon legislatif itu pun turun dari mobilnya dan menghampiri ibu itu lalu ia bertanya. Sang calon legislatif bertanya, Bu, kenapa ibu makan rumput? Si ibu menjawab, saya sangat miskin Pak, sehingga saya tidak sanggup untuk membeli nasi. Sang calon legislatif, kalau begitu mari ikut ke rumah saya Bu. Kata si ibu, tapi saya punya anak 7 orang Pak. Sang calon legislatif, tidak apa-apa Bu, bawa aja semua anak ibu sekalian. Lalu si ibu dan anak-anaknya naik ke dalam mobil menuju ke rumah sang calon legislatif itu. Di dalam mobil si ibu berkata, Ibu, sambil terharu, terima kasih sekali, Pak. Bapak baik sekali kepada kami. Jarang ada politikus yang benar-benar tulus membantu rakyat. Saya pastikan suara saya untuk nyoblos Bapak saat pemilu nanti. Sang calon legislatif, oh, terima kasih Ibu, ini bukan apa-apa kok. Kebetulan saja rumput di rumah saya sudah panjang-panjang Ibu dan 7 anak Ibu bisa membersihkan rumput halaman rumah. Si ibu termenung dan berbisik di dalam hati, oh kejamnya dunia. Kuis berhadiah. Di stasiun TV diadakan kuis interaktif. Host Rahmat berkata kita telepon orang pertama yang beruntung mendapat 100 juta rupiah pada malam ini. Telepon pertama pun masuk dan berdering. Halo, Host Rahmat mengangkat telepon dan bertanya dengan siapa ini. Saya Wildan dari Bandung. Host Rahmat berkata kepada Wildan, selamat Anda berkesempatan mendapat uang 100 juta rupiah hanya dengan menjawab satu pertanyaan saya. Wildan bertanya, apa pertanyaannya? Host Rahmat bertanya, jika Anda sedang dalam suatu pertandingan, dan Anda sudah tak sanggup meneruskan pertandingan, apa yang Anda katakan pada wasit? Kata Wildan, saya menyerah. Host Rahmat, wah, sayang sekali Anda menyerah. Maka Anda tak jadi mendapat uang senilai 100 juta rupiah. Wildan, curang ulangi lagi dong pertanyaannya. Host Rahmat menjawab Anda belum bertanding sudah menyerah padahal pertandingannya juga belum dimulai jadi uangnya batal diberikan karena pertandingannya juga tidak ada. Menu paling mahal. Neng Karisma baru kejatuhan rejeki nomplok, menang undian yang diselenggarakan sebuah bank, dan mendapat hadiah uang tunai 300 juta. Kemudian dengan bangga ia mengajak teman-temannya, Mutia, Diana, Neng Nonot dan Teh Maya Anggraini untuk ditraktir di sebuah restoran ternama. Pelayan bertanya, pesan apa Nona Karisma? Dina, Nonot. Lo pesen apa? Teh Maya, gue nurut aja deh.
Karisma berpesan, gini aja mas, kami pesan menu termahal dan terenak. Kata pelayan, baik nona, tapi tinggal 1 porsi nona. Karisma menjawab, tidak apa-apa, menu termahal pasti enak dan nikmat buat 4 orang. Selang beberapa waktu kemudian, pelayan membawa unggas panggang yang sangat kecil. Kata pelayan, silakan nona. Karisma berkata, apa-apaan ini? Gue pesan yang termahal dan enak, kok dikasih burung panggang, kecil lagi. Kata pelayan, iya nona. Ini harganya 7 juta rupiah. Karisma, walah, gila kali. Burung apaan ini? Kata pelayan, ini burung lovebird. Kemarin burung ini menang lomba, ditawar 5 juta aja sama bos tidak saya kasihkan nona. Karisma menggerutu mau makan enak dan lezat, malah dikerjain nasib-nasib, menjadi orang kaya dalam khayalan mimpi. Strategi promosi. Di Pasar Baru Jakarta, ada seorang pedagang Arab yang jualan jam. Biar bisa menarik pembeli, di depan tokonya dia memasang tulisan besar. Dijamin tidak rusak. Suatu hari ada seorang pembeli lewat, begitu dia baca tulisannya, dia langsung tertarik, lalu masuklah dia ke dalam toko jam tersebut. Sampai di dalam, dia pun melihat jam yang kira-kira cocok untuknya. Dia akhirnya menemukan yang cocok, lalu setelah tawar-menawar dengan pedagang Arab tersebut, dia pun pulang dengan senang, soalnya jamnya bagus tapi murah. Baru 1 minggu, ternyata jamnya sudah rusak. Dengan marahnya, dia kembali ke pedagang Arab tersebut. Sampai di sana dia langsung ngamuk-ngamuk dan minta dikembalikan uangnya, tapi pedagang Arab itu tidak terima. Langsung saja pedagang Arab marah-marah juga, lalu dia bilang, pembeli, aneh kan orang Arab, jadi tulisan di depan tuh, lu harus baca dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Dijamin tidak rusak, saat kamu beli bagus. Jika dibacanya dari kanan ke kiri, rusak tidak dijamin saya tidak menjual barang rusak. Membeli mangga. Ibu Mariam Deli pergi ke pasar untuk belanja mangga. Mariam Deli bertanya, Bang, mangganya sebiji berapa? Tukang mangga, 5.000, Bu. Mariam Deli berkata, 5.000. Mahal banget bang. Tukang mangga, memang mahal bu, tapi dijamin manis-manis. Kata Mariam Deli, abang. Kalau ternyata masem, gimana? Tukang mangga, kalau masem gak usah bayar bu. Kata Mariam Deli, kalau gitu minta 10 biji yang masem-masem. Tukang mangga menggerutu, buset dah ibu ini mau barang gratisan. Fluktuasi harga telur. Perubahan harga yang cepat, sering mengakibatkan pembeli dan penjual ribut. Di satu sisi, si pembeli menghendaki harga yang lebih murah, sementara di sisi lain, si penjual menghendaki harga yang lebih mahal. Hal seperti ini juga terjadi antara pembeli dan tukang sayur. Kata Bu Ratna, 1 kilo telur ini harganya berapa? Kata tukang sayur, sekarang harganya sudah naik jadi 30.000 rupiah. Kata Bu Ratna, terkejut, nggak mungkin naik setinggi itu. Aneh dari 15.000 rupiah kok bisa menjadi 30.000 rupiah. Padahal kalau di koran tadi pagi, harga telur setelah naik menjadi sekitar 20.000 rupiah. Kata tukang sayur, kalau harga di koran murah, ibu beli aja telur dengan duit koran mainan, agar telurnya juga telur bohongan dan ayamnya juga ayam dari celengan. Bu Ratna menggerutu dan pergi, dasar tukang sayur tak berakhlak, masa udah tua gini saya disuruh kembali jadi anak-anak disuruh bermain-main.